salam BK. Halo teman-teman semua, dan halo juga untuk ibu dosen kita, Ibu Siti Zahra Bulanti. Halo. Dan gimana kabar teman-teman semua? Baik-baik saja kan ya? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ya, pada kali ini saya dari kelompok 3 akan memberikan materi tentang pola pengasuhan pada anak. Ya, sebelum masuk kepada materi, ada baiknya saya dan kelompok saya memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Octavian, dan ada Elsa Puspitasari dan ada Nina Mulyana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya saja. Teman-teman, pada materi ini saya akan memberikan 4 poin saja. Yang pertama ada pengertian pola pengasuhan, yang kedua ada jenis pola pengasuhan, yang ketiga ada indikator pola pengasuhan, dan yang keempat ada aspek perkembangan dan pertumbuhan pola pengasuhan. Kita masuk ke materi yang pertama saja, teman-teman. Yang pertama ada pengertian pola pengasuhan. Menurut Kohn, pola pengasuhan merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya, dan sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan hadiah maupun hukuman. Yang kedua ada Tarsis Tarmizi. Dia menyatakan bahwa pola pengasuhan interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga ada Muhammad Sohib. Ia mengatakan bahwa pola pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik, dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Jadi bisa disimpulkan bahwa pola pengasuhan adalah suatu proses interaksi orang tua dan anaknya untuk mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan juga melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, dan juga upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh orang tua maupun masyarakat pada umumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin jenis-jenis pola pengasuhan. Ada 3 jenis pola pengasuhan. Yang pertama ada pola pengasuhan permisif, yang kedua ada pola pengasuhan otoriter, dan yang ketiga ada pola pengasuhan demokratis. Pada pola pengasuhan permisif, orang tua cenderung memberikan kebebasan penuh pada anaknya tanpa adanya batasan dan aturan dari orang tua. Tidak adanya hadiah ataupun pujian meski anak berperilaku sosial baik. Tidak adanya hukuman meski anak melanggar peraturan. Yang kedua, pada pola pengasuhan otoriter, orang tua menerapkan peraturan yang ketat dan selalu memaksa anak untuk mengikuti perintah dari orang tuanya, tanpa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpendapat. Dan pola pengasuhan ini, orang tua cenderung memberikan hukuman baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, pola pengasuhan demokratis. Pada pola pengasuhan demokratis, orang tua cenderung membebaskan anak untuk bermain, belajar, bersosialisasi di lingkungannya, tetapi orang tua tetap memberikan pengawasan penuh terhadap anaknya, baik memberikan pemahaman dan mendisiplinkan anak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin indikator pola pengasuhan. Ya, pada indikator pola pengasuhan memiliki 3 poin saja. Yang pertama ada indikator pada pola pengasuhan permisif, yang kedua ada indikator pada pola pengasuhan otoriter, dan yang ketiga ada indikator pola pengasuhan pada demokratis. Yang pertama, indikator pada pola pengasuhan permisif. Itu memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada batasan dan aturan dari orang tua. Yang kedua, anak tidak mendapatkan hadiah ataupun pujian meski anak berperilaku sosial baik. Yang ketiga, anak tidak mendapatkan hukuman meski anak melanggar peraturan. Selanjutnya, indikator pada pola pengasuhan otoriter. Yang pertama, orang tua menerapkan peraturan yang ketat. Yang kedua, segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh anak. Yang ketiga, tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, ada berorientasi pada hukuman fisik maupun verbal. Selanjutnya, indikator pada pola asuh demokratis.
itu ada yang pertama adanya kesempatan anak untuk berpendapat, yang kedua hukuman diberikan akibat perilaku yang salah, yang ketiga memberikan pujian ataupun hadiah kepada perilaku yang benar, yang keempat orang tua membimbing dan mengarahkan tanpa memaksa kehendak kepada anak. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek perkembangan dan pertumbuhan pola pengasuhan pada anak. Pola asuh sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga pola asuh harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak. Oleh sebab itu, pola asuh yang diberikan orang tua adalah kunci utama anak bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Dampak positif dari pola pengasuhan yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, kognitif, dan sosial anak. Yang pertama ada fisik. Perkembangan tubuh fisik anak akan berjalan baik, seperti tubuhnya akan sehat dan perkembangan tubuhnya akan lebih berjalan dengan baik. Yang kedua, ada kognitif. Pada kognitif, anak akan cenderung lebih pintar, seperti bertambahnya pengalaman, pengetahuan, anak lebih mudah belajar, dan anak juga lebih mudah mengingat, dan logika berpikir anak menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada sosial. Anak akan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru maupun lama. Karakter dan kepribadian anak juga akan terbentuk dengan baik karena mereka bersosialisasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan materi selanjutnya nanti akan disambung oleh Elsa Puspitasari dan Nina Mulyana. Baiklah, kita langsung ke materi yang akan dijelaskan oleh Elsa Puspitasari. Oke, baik. Selanjutnya, saya Elsa Puspitasari akan menjelaskan materi mengenai masalah pola pengasuhan pada anak usia dini. Jadi, masalah pola pengasuhan pada anak usia dini itu bisa dicontohkan dari orang tua. Orang tua ingin anaknya pintar, orang tua ingin anaknya supaya tidak nakal atau takut anaknya sakit. Jadi orang tua melindungi anaknya menggunakan pola asuh otoriter. Lalu sang anak menjadi tertekan dan stres karena perlakuan orang tuanya. Karena orang tuanya memberikan peraturan dan hukuman tanpa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengemukakan pendapatnya. Keinginan orang tua untuk anaknya pintar dan keinginan orang tua untuk melindungi anaknya supaya anaknya tidak nakal dan agar kesehatan anaknya terjaga dari dunia luar yang terlalu bebas, dan kurangnya juga fasilitas taman bermain atau tempat bermain anak-anak yang kurang memadai karena terusungnya bangunan-bangunan. Dan juga ada pemikiran orang tua yang tertekan dengan peraturan-peraturan yang diberikannya. Karena itu, orang tua memberikan kebebasan tanpa memberikan pengawasan pada anak seperti pada pola pengasuhan permisif. Pada pola pengasuhan permisif, orang tua cenderung memberikan kebebasan sepenuhnya pada anak tanpa adanya batasan atau aturan orang tua. Dan juga tidak adanya hadiah atau pujian kepada anak meski anak tersebut berperilaku baik. Dan tidak adanya juga hukuman pada anak meski anak tersebut melanggar peraturan. Tetapi pada pola pengasuhan primitif ini, orang tua berharap anaknya menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang baik, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Anaknya malah tumbuh menjadi anak yang nakal dan salahnya pergaulannya. Dan juga orang tua harus lebih menghargai pendapat anaknya dan memberikan kebebasan kepada anak seperti pada pola pengasuhan demokratis. Pola pengasuhan demokratis di mana orang tua menentukan peraturan-peraturan tapi dengan memperhatikan kebutuhan dan kebebasan anaknya. Orang tua juga memberikan kebebasan anaknya untuk mengungkapkan pendapatnya dan melakukan apa yang diinginkan anak
tetapi dengan tidak melewati batasan atau aturan-aturan yang sudah diberikan orang tuanya. Dan juga pola pengasuhan demokratis ini ditandai sikap terbuka antara orang tua dan anaknya. Mereka memberikan peraturan-peraturan yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang disetujui dengan anak dan orang tuanya. Anak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya, perasaan dan keinginan, dan belajar untuk bisa menanggapi pendapat orang lain. Sedangkan orang tuanya memberi pendapat dan pertimbangan aktivitas yang dilakukan anaknya. Pola pengasuhan demokratis ini menjadi anak bisa menerima kritik yang diberikan orang lain, mempunyai kepercayaan yang tinggi, dan mampu bertanggung jawab. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina Mulyana. Selanjutnya, saya Nina Mulyana akan menjelaskan tentang peran orang tua dan guru dalam pola pengasuhan yang baik untuk anak usia dini. Jadi, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu pola asuh. Pola asuh merupakan sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk caranya menerapkan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat dijadikan contoh atau panutan bagi anaknya. Peran orang tua dalam pola pengasuhan yang baik untuk anak usia dini adalah peran dalam pola asuh perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Perilaku ini dapat dirasakan oleh anak, baik dari segi negatif maupun positif. Dalam peran pola asuh yang diterapkan orang tua, sangat menentukan pertumbuhan anak dan akan mempengaruhi kepribadian anak sampai dewasa. Pribadi anak akan tumbuh sesuai dengan pola asuh orang tuanya. Peran dalam pola pengasuhan anak harus sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Pada dasarnya, peran orang tua dalam pola asuh anak dapat diartikan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Pengasuhan anak adalah bagian penting dan mendasar menyiapkan anak untuk menjadi masyarakat yang baik. Cara-cara orang tua mendidik anaknya dalam hal ini, pola asuh yang diterapkan cenderung mempengaruhi keterampilan sosial yang termasuk diantaranya penerapan nilai-nilai moral dan kecakapan kognitif anak. Dua hal tersebut nantinya sangat dibutuhkan untuk menunjang kemandirian. Lalu, peran guru terhadap pola pengasuhan yang baik untuk anak usia dini. Peran pendidik dalam berinteraksi. Sebagai seorang pendidik, dalam proses mendidik kepada anak, perlu melatih anak untuk berinteraksi secara verbal, seperti bercakap-cakap dengan anak, membuat komitmen peraturan kepada anak dengan melibatkan dan mendengarkan pendapat anak. Selanjutnya, peran pendidik dalam pengasuhan. Mengasuh anak usia dini dibutuhkan rasa kasih sayang dan sentuhan. Melalui sentuhan, pelukan, elusan, senyuman, tatapan mata, atau kontak mata sangat membantu perkembangan fisik dan psikologi anak. Oleh karena itu, pentingnya rasa kasih sayang dan keikhlasan dari seorang pendidik untuk mendidik anak usia dini. Jadi, kesimpulannya adalah dengan cara orang tua mengasuh, mendidik anak secara lahir maupun batin, anak akan menjadi pribadi yang mencerminkan sikap dari pola asuh pemberian orang tuanya, yang nanti akan dibawa hingga dewasa. Semua pola asuh yang diberikan orang tua adalah baik, dengan tujuan agar anak menjadi pribadi yang baik. Oleh sebab itu, orang tua harus bisa memahami anak, lalu menyesuaikan pola asuh dengan karakter, kepribadian, dan kebutuhan anak, agar perkembangan anak dan pertumbuhan anak akan berjalan dengan baik dan tidak terhambat. Ya teman-teman, mungkin itu aja materi yang bisa kami jelaskan dan sampaikan kepada teman-teman semua. Bagaimana nih, apakah teman-teman semua sudah bisa memahami apa itu pola pengasuhan, apa saja jenis-jenis pola pengasuhan, apa saja indikator pola pengasuhan, apa saja aspek perkembangan pertumbuhan pola pengasuhan, masalah dan peran orang tua pada pola pengasuhan itu bagaimana? Ya, kami berharap pada teman-teman semua bisa memahami materi yang kami
sampaikan pada video ini. Kami berterima kasih kepada teman-teman semua udah mau menonton video ini, dan kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibunda Siti Zahra Bulantika. Terima kasih pada beliau karena sudah mau membimbing kami dan mengajarkan kami banyak hal tentang mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Ya, sekian dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wait a minute. Teman-teman, ada yang kekurangan. Kalau kalian suka dengan video ini, di-subscribe kalau nggak suka. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.